Assalamualaikum, selamat siang. Apa kabar semuanya? Saya doakan semoga saja kalian semua masih dalam kondisi sehat walafiat dan kita selalu dimurahkan rezeki dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja seperti pantauan biasa kita, di pada kesempatan siang hari ini kita akan memantau untuk melihat dari pengerjaan sirkuit MotoGP Mandalika. Kita langsung saja untuk melihat di bagian trek lurus, di mana saat ini terbang di atas lintasan trek lurus yang mempunyai panjang 700 meter. Dan seperti biasa di sini ya, di sebelah kiri area tower race control, saat ini bisa terlihat untuk perubahannya, persiapan untuk pengecoran lantai kedua sedang dilakukan. Untuk area race control yang berada di bagian sebelah kiri trek lurus ini, tentunya nanti di sini akan terkoneksi ke bagian area pedok dan bisa terlihat untuk kemajuannya cukup mantap. Akan segera terselesaikan dan pengecoran lantai kedua akan segera dilakukan. Di sini lagi dilakukan untuk pengerjaan di bagian slope lantai kedua untuk segera dilakukan pengecoran juga. Maka inilah dia, luar biasa sekali untuk kemajuannya, sangat cepat sekali. Di kesempatan siang ini kita akan pantau full lintasan buat kalian semua supaya kita bersama-sama untuk mengetahui di titik-titik pengerjaan terus dilakukan. Buat teman-teman yang baru bergabung, perlu diketahui juga ya bahwa lintasan sirkuit MotoGP Mandalika ini mempunyai panjang 4,31 km dan mempunyai 17 tikungan. Saat ini kita sudah berada di area tiang lampu yang berada di trek lurus. Saat ini sudah semakin mantap, akan segera dipasang untuk lampunya. Di area sebelah kiri ini adalah area pedok, di mana pengerjaan untuk lantai dasar atau pengecoran sudah menunjukkan kemajuan. Bisa terlihat untuk hasilnya dan besi-besi yang dipasang untuk blok, di mana nanti kelebaran yang akan dicor bisa diperhatikan. Jadi pengukuran dilakukan memakai besi jidar istilahnya ya. Dilanjutkan dengan ketinggian dan ketebalan yang sudah ditentukan. Lanjut untuk melihat aktivitas pada siang hari ini di lintasan sirkuit MotoGP Mandalika, di mana kita akan melihat untuk pembuatan jalur yang sedang berlangsung sampai siang ini ya, seperti ini dia. Dan pengerasan maupun pemadatan terlihat di sana untuk segera terkoneksi di bagian tunnel ini, di mana tunnel akan digunakan sebagai jalur menuju ke zona tengah seperti yang kita ketahui. Dan dua jalur di sini dibangun di bagian sisi sebelah kanan untuk menuju ke area parkir dan lain-lain. Di mana di area pedok nanti tentunya akan dibangun fasilitas-fasilitas yang akan menjadi salah satu perlengkapan untuk pengadaan di balapan MotoGP. Saat ini progres pengerjaan di lintasan street sirkuit Mandalika ini terus digenjot supaya bisa terselesaikan. Seperti yang kita lihat di bagian inner surface road sebelah kanan ini, penaruhan untuk beton gebruk atau concrete barrier terus dijajarkan di bagian sisi sebelah kanan atau inner surface yang berada di lintasan sirkuit Mandalika, maupun penaruhan di bagian outer surface road yang berada di sini. Kita juga akan melihat di bagian sisi sebelah luar ya, di mana pengerjaan pengaspalan sudah dilakukan kemarin. Ini adalah jalur di mana nanti jalur masuk menuju ke area outer. Ini juga akan digunakan sebagai jalur menuju ke pantai tentunya sehabis balapan nanti. Jadi sirkuit MotoGP ini akan digunakan untuk bagian area surface roadnya sebagai jalur menuju ke pantai. Supaya tidak salah ya. Jadi trek lintasan tidak akan dipakai untuk jalur, tetap akan ditutup, tapi akan dibuka untuk jalur outer maupun inner surface road yang akan digunakan sebagai jalur menuju ke pantai yang ada di sekitaran sirkuit Mandalika.
Kita juga akan melihat pengerjaan di bagian tribun VIP yang berada di tikungan pertama, di mana saat ini kita zoom sedikit. Aktivitas untuk pengeboran di bagian tiang yang akan digunakan di sini sudah terlihat menunjukkan kemajuan, di mana setelah dibor nanti maka akan ditaruh untuk besi yang sudah disiapkan untuk pembangunan di area tribun VIP yang ada di tikungan pertama tersebut. Di mana tribun itu akan digunakan sebagai tempat untuk Pak Presiden tentunya dan tamu-tamu elit lainnya seperti tamu negara dan lain-lain ya. Ya, kita lanjutkan lagi perjalanan kita dari tikungan pertama yang berbelok ke kanan menuju tikungan kedua, di mana untuk bagian run off sudah dilakukan lapisan prime coat di sini, maka ini artinya akan segera dilakukan progres pengaspalan. Di bagian area gravel bed di sini terus dihamparkan untuk terkoneksi menuju tikungan kedua dan seterusnya. Di tikungan ketiga saat ini terus dilakukan pengukuran untuk elevasi dari ketinggian, di mana untuk pengaspalan di bagian area run off nanti kemiringannya per sekian mili akan berbeda dengan trek lintasan ya. Ada kemiringan per sekian mili yaitu 0,3 per mili ya. Nanti kita akan tanyakan kepada para ahlinya tentunya. Tidak rata ya, tidak seperti di trek lintasan untuk pengaspalan di bagian run off. Ada sedikit kemiringan. Kita akan melanjutkan untuk melihat di bagian area rumput di sini di tikungan ke-4 menuju ke-5 sudah sip semuanya dan sudah terkoneksi. Di bagian area gravelnya juga sudah mantap sekali. Ya, dari tikungan ke-5 di bagian area gravel di sini untuk pengecoran di bagian drainase beton ya, di mana bak kontrol tersedia di sana untuk mengontrol di bagian jalur airnya. Dan di bagian sebelah kiri untuk area outer di sana terus dilakukan pemasangan untuk pagar pembatas. Di bagian sebelah kanan juga untuk debus fence ya, di sana untuk dinding bagian dalam terus dikerjakan supaya terkoneksi semuanya di bagian sisi sebelah kiri maupun kanan untuk trek lintasan sirkuit MotoGP kebanggaan kita. Ya, saat ini kita terbang di atas tikungan ke-6 menuju ke-7, di mana di sini terdapat tunnel kedua. Seperti yang kita ketahui di sirkuit MotoGP Mandalika terdapat 2 tunnel guys ya, atau terowongan, di mana tunnel ini fungsinya nanti sebagai jalur menuju ke zona tengah lintasan. Saat ini pekerjaan di tunnel sendiri sudah rampung 100%, tinggal pemolesan di bagian sisi sebelah kiri maupun kanan untuk temboknya sendiri, maupun pemasangan di bagian lampu yang sedang dilakukan di tunnel kedua. Dan di sini di tikungan ke-8 menuju ke-9 pengerjaan untuk area grease atau rumput yang berada di sini terlihat untuk hari ini sudah menunjukkan kemajuan ya. Di sini terus dilakukan penanaman. Jadi untuk area rumput sendiri ditanam dengan tenaga manusia, tidak memakai mesin ya. Nah, di sini tidak digunakan rumput sintetis ya, digunakan rumput yang sudah ditentukan, tentunya impor guys ya. Rumput ini sudah ditentukan ya, sudah dipilih untuk di bagian trek lintasan atau di area grace. Kita akan melihat pool lintasan pada siang ini seperti yang kita pantau di video kita, semakin menunjukkan kemajuan untuk trek lintasan sirkuit Mandalika. Kita semakin optimis akan segera terselesaikan dan kita yakin Indonesia bisa untuk menyelenggarakan MotoGP di tahun 2022 maupun WSBK di tahun 2021 ini.
Dan saat ini kita sudah terbang di atas tikungan ke-10, di mana bisa terlihat di sini untuk aktivitas di sini sudah mantap semuanya. Baik penaruhan untuk beton gebruk atau concrete barrier di bagian sisi outer sudah terlihat terpasang memanjang sampai ke tikungan ke-11. Untuk area grapple terlihat semakin mantap, sudah terkoneksi semuanya. Lapisan geotekstil terus ditaruh, maka dihamparkan atau ditaruh untuk material grapple, di mana di sana nanti akan titik jatuh para rider tentunya ya. Saat ini kita sudah berada di tikungan ke-11. Aktivitas yang ada di sini masih terus dilakukan, perluasan di area outer di sini untuk segera tersambung ke titik tikungan ke-12 tentunya untuk penempatan tire barrier nantinya. Di bagian sisi sebelah kanan untuk area surface road di sana ya. Begitu juga untuk area drainase ya, di sana sudah mantap sekali. Airnya sudah mengalir dengan cepat ya, maka tidak ada banjir lagi untuk lintasan sirkuit Mandalika. Di bagian sebelah penempatan tire barrier sebelah kanan ya, sudah dilakukan pelapisan prime coat, maka akan segera terselesaikan untuk dilakukan pengaspalan di sini. Jadi mantap sekali pantauan kita pada siang ini ya. Semua titik terus dilakukan, baik di bagian luar maupun di bagian sisi trek lintasan, area grapple, drainase horoton, beton pembatas maupun concrete barrier terus terlihat semakin menunjukkan kemajuan. Kita lanjutkan lagi penelusuran kita di lintasan sirkuit Mandalika, dan saat ini kita terbang di atas tikungan ke-13 menuju ke-14. Area untuk rumput sendiri maupun di bagian run off di sini terlihat pengerjaannya terus dilakukan. Penyambungan di bagian outer sendiri, di mana masjid dulu bisa diperhatikan di sini ya. Masjid yang ada di sebelah kiri tikungan ke-14 menuju ke-15 yaitu Masjid Al-Hakim. Kita akan lihat juga di depan nanti untuk situasinya bagaimana masjid itu sendiri. Di sini untuk area outer sudah akan segera dilakukan untuk pelapisan subbase, maka akan terkoneksi dan segera dilakukan pengaspalan tentunya. Kita beralih ke bagian sebelah kanan untuk inner surface. Di sini terlihat untuk pengerjaannya semakin mantap saja dan sudah terkoneksi untuk lapisan dasarnya, yaitu lapisan subbase yang sudah terkoneksi sampai tikungan ke-16 sana. Maka akan dilakukan penyambungan dari tikungan ke-16 menuju ke-17 ya, yang berbelok ke kanan bisa terlihat bersama-sama di sana untuk area inner surface road yang berada di lintasan sirkuit Mandalika kita. Semakin yakin dengan melihat aktivitas pada siang ini, semakin mantap tentunya. Kita akan segera untuk melaksanakan balapan di tahun 2021 maupun di tahun 2022. Kita tunggu saja untuk progres selanjutnya. Di bagian tikungan ke-17 di sini terus dikerjakan untuk area grass atau rumput ya, yang dilapisi oleh lapisan agregat tentunya di bagian bawah, dan akan dilakukan penimbunan di bagian ground atau tanah nanti, di mana penanaman rumput akan dilakukan. Jadi kita sudah sampai di trek lurus kembali di mana awal penerbangan kita, dan kita akan melihat di bagian sebelah kiri ya, di mana di belakang area race control saat ini untuk pengerjaan di bagian jalurnya sudah terlihat semakin mantap. Di bagian permukaan, di mana di sini merupakan area paddock juga ya, seperti yang kita ketahui. Jadi untuk jalur dari sisi sebelah kiri maupun kanan di sini sudah terlihat untuk segera diselesaikan. Dan di bagian area parkir tentunya di sini ya sudah dilakukan progres pengecoran pada siang ini, sedang berlangsung dan akan dimulai untuk pengecoran di bagian area parkir yang ada di bagian belakang untuk pedok sendiri.
Kita akan bersama-sama terus memantau untuk kemajuan di lintasan Sri Mandalika di semua titik terus dikebut supaya kita bisa mengadakan balapan tentunya. Ya, sampai di sini saja pantauan kita untuk melihat aktivitas yang ada di semua lintasan Poltrek. Kita berikan buat kalian semua untuk bersama-sama mengetahui dari hasil capaian sampai saat ini, yaitu pada tanggal 25 Juni 2021. Jadi mungkin apabila narasi saya ada yang salah, tentunya tidak luput dari kesalahan, kita adalah manusia ya. Mohon dimaafkan. Jadi kita akan maju sedikit untuk melihat dari sisi seperti yang kita bilang tadi di Masjid Al-Hakim yang berada di bagian sisi sebelah kiri yang ada di trek lintasan. Kita akan sama-sama untuk melihatnya ya. Ya, itu adalah Masjid Al-Hakim yang digunakan saat ini, dipindahkan dari tikungan ke-14 menuju ke Dusun Ujung di sini ya. Jadi saat ini sudah bisa digunakan. Sampai di sini saja saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa di like and subscribe tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.